Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dilimpahi nikmat yang tak terhingga daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama kita diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, sholat subuh berjamaah. Dan insyaAllah kita lanjutkan dengan tafaqquh fid din, atau kita memperdalam keilmuan agama sebagaimana yang kita baca dahulu pernah disabdakan bahwasanya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Jadi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk bisa kemudian menghadiri majlis semacam ini, di mana Allah menghendaki kepada kita untuk kepada kebaikan. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya tidak mendahului atas kita, maka tidak mungkin kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir kepada majlis semacam ini, terutama majlis ilmu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila terdapat riyadul jannah atau taman-taman surga, maka hendaklah engkau mendatanginya. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilakul dzikr wa hilakul al-ilm, yaitu adalah halaqah-halaqah zikir dan juga halaqah-halaqah ilmu, seperti yang kita laksanakan di sini. Jadi kalau ada majelis ta'lim, ada majelis zikir, itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riyadul jannah, taman daripada taman-taman surga. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat jasa-jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita kemudian bisa mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali atas jasa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, tidaklah kita melakukan semua kebaikan yang kita lakukan di dunia ini kecuali Nabi Muhammad mendapatkan pahala dari bagian apa yang kita lakukan kebaikan. Kenapa? Sebab semua kebaikan kita, semua kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam ini terdapat jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah kemudian sehingga dari saking agungnya, dari sangat agungnya posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah beserta para malaikatnya memulai untuk mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala kemudian mencontohkan betapa agungnya posisi beliau, sehingga Allah dan para rasulnya, Allah dan para malaikatnya kemudian memberikan salawat dan salam. Tentunya ini bukan kemudian Nabi Muhammad berada di posisi di atas Allah, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mencontohkan, dikarenakan ada satu makhluk, ada satu ciptaan Allah yang paling terkasih, yang paling mulia, sehingga kita umat manusia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Semoga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terus kita pupuk, terus kita perbanyak dengan memperbanyak salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Takrib karangan Syekh Abi Suja, di mana kemarin kita sudah membahas tentang mandi sunnah yang kita sudah sebutkan kemarin. Sekitar ada 17 mandi, 17 macam mandi. Banyak sekali ya, 17 macam mandi. Sebisa mungkin
kita melaksanakan itu. Yang paling mungkin adalah mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, karena itu setiap Jumat kita laksanakan. Kalau mandi mau sholat khusuf, mandi mau masuk kota Mekah, mandi mau kota Madinah mungkin 1-2 kali, tetapi untuk mandi yang kemudian kita niatkan untuk sholat Jumat insyaallah tiap minggu. Lantas apa bedanya mandi-mandi sunnah tersebut dengan mandi harian yang kita lakukan? Semuanya itu adalah yang berbeda adalah niatnya. Jadi perkara-perkara mubah termasuk mandi, makan dan apapun itu bisa menjadi ibadah asal dibarengi dengan niat. Semisal Anda mau pagi hari atau zuhur ataupun pagi itu mandi saja dengan tanpa niat, maka pahalanya hanya mungkin membersihkan badan saja. Apabila Anda tambah niat, misalkan saya mandi untuk saya bisa melaksanakan sholat zuhur, saya mandi untuk saya melaksanakan persiapan melaksanakan sholat asar, maka mandi yang diniatkan dengan seperti itu pahalanya bisa bertambah karena diniatkan untuk melakukan kebaikan. Disebutkan kemarin, setiap kita mau sholat, setiap kita mau hadir majelis itu disunnahkan untuk mandi. Maka kalau kita niat mandi disertai dengan niat mau hadir majelis ilmu, mau hadir sholat, mau hadir acara-acara tertentu di mana itu terdapat banyak orang, maka bisa mendatangkan pahala. Jadi benar sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal pekerjaan kita itu tergantung daripada niatnya. Itu sudah kita bahas kemarin, masalah mandi-mandi yang 17. Sekarang akan kita bahas adalah salah satu hal yang juga sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi hal ini jarang kita temui di Indonesia. Dikarenakan apa? Perbedaan cuaca iklim antara negeri Arab dan juga Indonesia, yaitu al-mashu 'alal khuffain atau mengusap 2 khuf. Apa itu khuf? Kemudian syarat-syaratnya apa saja yang nanti membatalkan akan kita baca insyaallah pada kesempatan kali ini. Khuf ini adalah penutup kaki ketika dipakai oleh orang-orang Arab ketika musim dingin. Insyaallah kita akan bahas masalah khuf ini. Jadi ketika kita berwudu harusnya kita membasuh kaki kita. Tetapi di zaman Rasulullah, beliau kemudian sesekali mencontohkan, walaupun sering Nabi Muhammad SAW itu ketika wudu kebiasaan beliau adalah tetap seperti kita membasuh kaki. Tapi pernah beberapa kesempatan beliau hanya mengusap daripada khuf beliau. Insyaallah kita akan bahas itu. Kita baca halaman 6 dari kitabnya di atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'ita ay yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharati wa ay yakuna satiraini li mahalli ghaslil fardi min al-qadamain wa ay yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Faslun ini adalah sebuah pasal. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Wal mashu adapun mengusap 'alal khuffaini atas 2 khuf, jaizun ialah boleh. Jadi musannif di sini memulai dengan mengatakan bahwasanya mengusap 2 khuf itu adalah boleh. Sebagaimana saya sebutkan tadi di muqaddimah, khuf itu adalah semacam penutup kaki yang terbuat dari kulit pada waktu itu di zaman Rasulullah, kulit binatang atau selainnya yang digunakan untuk menutup kaki. Kalau kita kiaskan atau kita samakan dengan zaman sekarang ini mirip dengan kaos kaki. Tetapi walaupun dikatakan mirip, ini tidak sama persis ya, tidak sama persis. Jadi khuf ini ketika saya dulu pernah belajar di Al-Azhar itu memang dijual belikan di kalangan penduduk kota Kairo. Jadi bentuknya seperti kulit hitam begitu, dan dia menutup sampai area mata kaki. Kenapa diperbolehkan? Karena cuaca di sana dingin, bisa minus atau
dingin itu sekitar 7 derajat Celcius gitu. Kalau Indonesia jarang 7 derajat Celcius. Mungkin di sini 2-3 itu sudah dingin. Kalau di Kairo, di negara-negara yang punya 4 musim itu bisa sampai minus seperti itu walaupun tidak turun salju. Itu biasanya mereka pakai khuf semacam kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Nah, ini boleh kita ketika musim-musim dingin, ketika memakai khuf itu, ketika ingin membasuh kaki tidak usah dibasuh menggunakan air, tetapi cukup diusap permukaan khuf itu dengan tangan. Nanti saya contohkan bagaimana cara mengusapnya. Dan ini memang jarang di Indonesia dikarenakan iklim kita mendukung sekali untuk basah-basahan ya. Bahkan kita terbiasa dengan air dan tidak merasa dingin. Tetapi kalau di negara yang punya 4 musim, itu kalau sudah musim dingin luar biasa. Untuk wudhu saja itu kita harus menggunakan pemanas air. Bahkan mungkin di Masjidil Haram itu air yang keluar untuk wudhu itu sudah melalui pemanasan sedikit, agak hangat begitu airnya, tidak seperti air biasa. Jadi memang cuacanya ekstrim, dingin, apalagi wudhunya di pagi hari sangat-sangat dingin. Makanya mereka ada istilahnya disyariatkan atau Rasulullah mencontohkan ketika dingin itu beliau sesekali kemudian tidak melepas khuf beliau dan hanya membasuhnya atau mengusapnya, maaf. Jadi disebutkan wal mashu alal khuffain adalah boleh. Tapi tadi kita udah jelasin bahwasanya yang dimaksud adalah khuf itu dia harus menutupi area yang kemudian wajib dibasuh ketika kita wudhu, yaitu sampai mata kaki. Mata kaki itu adalah bagian tulang yang menonjol baik di kanan ataupun di kiri kaki. Saya contohkan itu di bagian sini, Bapak-bapak. Jadi kira-kira khufnya seperti ini, tetapi terbuat dari kulit binatang. Jadi nanti ketika sudah wudhu sempurna tetap memakai ini. Tetapi pas kita mau membasuh kaki, kita hanya basahkan tangan kita dengan air, kemudian hanya disentuhkan seperti ini. Nah, ini sudah dianggap kita selesai wudhunya. Tapi ada syarat-syaratnya, tidak kemudian itu, ada syarat-syaratnya. Nanti kita juga akan bahas apakah kemudian kaos kaki yang ada di Indonesia itu bisa disamakan dengan khuf. Seperti yang saya katakan tadi, khufnya itu harus menutupi sampai ka'ab, yaitu bagian tulang yang menonjol di sini. Andaikan kaos kaki zaman sekarang atau khufnya itu hanya sampai di sini di bawah mata kaki, maka itu tidak cukup kemudian untuk diusap. Maka harus sampai ke atas, minimal menutupi daripada mata kaki. Itu baru kemudian khuf ini boleh diusap ya, diusap. Tidak kemudian disiram seperti kita menyiram kaki, cukup tangan dibasahi kemudian kita usap. Nah, ini mungkin bagi sebagian yang hadir sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru. Tapi ini penting untuk diajarkan. Kenapa? Karena semakin banyak ilmu kita itu ketika nanti kita melihat hal-hal yang tidak kita tahu, tidak gampang menyalahkan. Tiba-tiba ada orang asing misalkan dia pakai khuf, kemudian dia hanya usap dalam hati ya. Oh, ini ajaran sesat ini. Ajaran sesat, kok nggak dibasuh kakinya? Ternyata tidak, dan memang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kecuali memang jelas-jelas seperti yang saya lihat itu ya, seperti yang saya lihat di sebuah video di Mekah, ada orang ngambil wudhu, tapi ngambil wudhunya ada tembok begitu ya. Tidak tayamum, seperti ngambil wudhu, kayak ngambil air diusap. Ini di video sama orang, di video. Ya haj, ainal muyah katanya. Wahai orang yang berhaji, mana airnya? Dia melakukan wudhu gini, tapi nggak ada airnya. Airnya goib. Nah, ya kalau seperti itu saya kira kita pantas, ini ajaran apa yang semacam ini. Tapi kalau yang khuf ini ada dalam kitab-kitab fikih, walaupun jarang kita temui di Indonesia. Kalau di negara-negara Arab sering saya melihat. Jadi mereka biasanya itu wudhunya
di wastafel, bukan tempat wudhu. Kadang-kadang ada tempat wudhunya kurang, yang ada hanya wastafel. Akhirnya mereka wudhu biasa sampai selesai, sampai tangan, mengusap kepala, sudah tinggal kaki, terakhir kan kaki. Akhirnya ketika kaki dilepas sepatunya, kemudian diusap saja menggunakan air. Nah, itu kalau mencukupi syarat-syaratnya, itu dianggap wudhunya sudah sah. Kita akan bahas selanjutnya. Wal mashu 'alal khuffain jaizun. Adapun membasuh atau mengusap dua khuf itu jaizun, adalah boleh. Bi thalathati syara'ita, dengan 3 syarat. Ada 3 syarat kemudian kita boleh mengusap daripada khuf itu. Yang pertama, ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharati. Kita harus memulai memulai lubsahuma, memakai dua khuf itu ba'da, setelah kamalit taharati, sempurnanya suci. Jadi sebelum memakai kaos kaki atau khuf itu, Anda sudah wudu dengan sempurna. Artinya dalam keadaan tidak ada hadas. Berwudu seperti wudunya orang yang lengkap. Wudunya harus dibasuh kakinya, dibasuh dengan air. Nah, ketika sudah suci seperti itu, kemudian Anda pakai khuf atau pakai kaos kaki, maka itu sudah dianggap mencukupi syarat yang pertama, yaitu memakai khuf itu dalam keadaan suci. Itu yang pertama. Walaupun nanti di beberapa kitab yang saya baca mengenai kaos kaki ini masih ada khilaf. Di kitab yang saya bawa ini, Al-Mu'tamad, ini andaikan kaos kaki itu dia tebal, kaos kakinya tebal, bahannya tebal, itu maka disamakan dengan khuf. Kalau sangat tipis, maka itu tidak mencukupi untuk dinamakan dengan khuf. Jadi syaratnya kalau ingin menerapkan ini, tentunya harus tebal daripada kaos kakinya. Syarat tebalnya seperti apa? Kira-kira Anda tahulah. Mana yang tipis? Biasanya yang hitam-hitam seperti yang saya pakai ini, untuk di Indonesia masih ukurannya tipis. Tetapi yang tebal biasanya itu adalah kaos kaki untuk olahraga, itu agak tebal. Kira-kira seperti itu. Itu sudah dibolehkan. Ada yang lain menganggap bahwasanya kaos kaki yang ada di zaman sekarang ini tidak sama dengan khuf yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena mereka mensyaratkan khufnya itu tidak basah ketika terkena air. Kulit kita tidak basah ketika terkena air, ketika tersiram khuf itu. Tetapi kan kaos kaki sekarang kalau kita siram tentunya akan basah dan air akan masuk. Di sini terdapat khilaf di antara beberapa referensi yang saya baca. Afdolnya memang kita keluar dari khilaf itu dengan tetap membasuh kaki kita seperti biasa. Jadi ini hanya menjadi ilmu. Siapa tahu nanti kita pindah ke negara musim dingin, ke Rusia, kemana gitu ya, baru kita bisa praktekkan. Kalau di Indonesia, insya Allah ini tidak ada halangan kita untuk membasuh kaki setiap hari. Dan afdolnya itu karena Rasulullah mencontohkan kita untuk membasuh kaki dengan air. Baik, yang pertama harus dipakai dalam keadaan suci. Yang kedua, wa ayyakuna, dan harus ada khuf itu, kedua khuf itu satiraini, ialah menutup keduanya, limahalli ghaslil fardi, limahalli untuk tempat ghaslil fardi, basuhan yang wajib. Dalam wudu, basuhan yang wajib itu untuk kaki adalah dimulai dari ujung kaki sampai ka'ab, sampai mata kaki. Itu yang wajib. Andaikan ada khuf yang kemudian menutupi seluruh area yang wajib dibasuh ketika wudu, maka itu sudah mencukupi syarat untuk dia hanya diusap saja. Andaikan khufnya tidak sampai mata kaki, maka tidak mencukupi syarat. Kalau lebih bagaimana ya? Kalau lebih malah bagus. Jadi harus menutupi area yang wajib dibasuh ketika kita wudu secara biasa. Limahalli ghaslil fardi minal qadamain, limahalli bagi tempat ghaslil fardi yang wajib dibasuh secara fard, minal qadamain dari dua kaki. Itu syarat yang kedua, harus menutup khufnya. Wa ayyakuna, dan harus ada khuf itu mimma, dari barang atau dari sesuatu, yumkinu, yang memungkinkan
tatabu'ul masyi, apa berturut-turutnya berjalan, alaihima, atasnya. Yang dimaksud syarat yang ketiga ini, khufnya itu harus kuat, artinya masih bisa dipakai untuk berjalan, tidak ada yang bolong, masih sempurna, bisa dipakai untuk melakukan perjalanan. Jadi syarat yang tiga ini kemudian menjadi syarat bagi kita apabila ingin hanya mengusap kepada khuf. Yang pertama yaitu dipakai ketika kita sudah bersesuci dengan membasuh kaki seperti biasa. Yang kedua, dia harus menutup area yang wajib dibasuh ketika berwudu. Yang ketiga, ketika dia bisa dipakai untuk berjalan seperti biasa, artinya dalam keadaan kuat. Ada beberapa syarat yang kemudian ditambahkan dalam beberapa kitab yang lain, seperti syarat yaitu khufnya itu harus dalam keadaan suci. Jadi kaos kaki atau khuf kita ketika ingin kita gunakan hanya untuk diusap saja, dia harus dalam keadaan suci. Yang kedua syaratnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada syarat yang kedua dalam kitab yang lebih panjang ulasannya, dia tidak boleh kemudian menyerap air. Jadi harus kemudian mencegah masuknya air kepada kaki. Yang paling pas yaitu dalam hal ini yang disebut khuf itu adalah sesuatu yang terbuat dari kulit ya. Kalau saya dulu sempat melihat di jalan-jalan itu dijual, selain mereka jual kaos kaki begitu ya, mereka jual khuf ini. Jadi bentuknya seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit dan dia ada seperti seleretannya, dibuka seleretan seperti itu ya. Mungkin di sini ada yang pernah tahu khuf ketika ke Makkah, mungkin melihat? Belum pernah ya. Ini memang sangat jarang sekali tapi kita pelajari sebagai ilmu, dan Rasulullah melakukan ini. Rasulullah SAW beberapa kali, terutama ketika beliau sedang safar atau sedang dalam perjalanan. Baik, itu 3 syarat dan beberapa syarat tambahan tadi 5 kalau kita gabungkan ketika kita ingin mengusap saja atas khuf itu. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan boleh berapa lama kita pakai khuf itu ketika hanya diusap. Wa yamsahu al-muqimu yawman wa lailatan wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna. Wa yamsahu, dan mengusap al-muqim, orang yang tinggal, artinya bukan orang yang dalam perjalanan, yauman wa lailatan, 1 hari 1 malam. Jadi misalkan saya memulai pakai khuf itu setelah jam 7 pagi saya pakai khuf. Jadi saya wudhu sempurna, saya pakai khufnya jam 7 pagi. Kemudian jam 9 ingin sholat duha misalkan, dan kebetulan batal. Maka jam 9 ketika kita batal pertama kali itu dianggap permulaan kita memakai khuf. Jam 9 itu kita kan wudhu batal. Akhirnya kita wudhu, kemudian khufnya hanya diusap saja. Maka dimulai jam 9 itu kita dianggap pertama kali memakai khuf. Jam 12 batal. Tapi syaratnya khufnya ini nanti di syarat batalnya memakai khuf itu tidak boleh kemudian sama sekali dilepas. Jadi tetap terpakai pada tempatnya. Jam 12 dalam keadaan saya tetap memakai khuf itu batal wudhu saya tetap wudhu seperti biasa, bagian kaki hanya saya usap, boleh sampai jam 9 keesokan harinya. Kalau sudah jam 9 keesokan harinya, harus kemudian khufnya dilepas, wudhu lagi seperti sempurna awal tadi. Pakai khuf lagi, monggo silahkan. Yang penting tidak boleh khuf itu terpakai lebih dari 1 hari 1 malam. Begitu. Itu syarat bagi orang yang mukim, hanya boleh dia khuf itu dibasuh atau diusap 1 hari 1 malam. Kemudian bagi orang yang musafir, wal musafiru, adapun orang yang musafir, thalathata ayyamin, 3 hari bilayalihinna, dengan malam-malamnya. Jadi kalau musafir bertambah waktunya. Kalau orang mukim hanya 1 hari 1 malam. Tapi kalau musafir
Musafir ini dianggap kita musafir apabila perjalanan kita itu lebih dari 82 kilometer. Jadi dianggap kita musafir, perjalanan kita lebih dari 82 km. Kalau dari sini ke Lumajang berapa kilo, Bapak-bapak? Berapa? Kurang ya? Masih Lumajang kurang. Di antara musafir ini yang dibolehkan kita untuk melakukan rukhsah atau mengambil rukhsah ketika musafir, diantaranya adalah kita boleh menjamak salat, kita juga boleh mengqashar daripada salat. Kalau sudah lebih dari 82 kilo, misalkan sudah sampai Probolinggo atau lebih Surabaya, nah ini kita boleh sudah termasuk hanya mengusap khuf ini sampai 3 hari 3 malam kalau sudah kita dianggap musafir, atau kita menjamak dan mengqashar salat. Apa itu menjamak dan mengqashar salat? Kalau jamak itu adalah mengumpulkan salat yang 2 waktu, yaitu salat zuhur dan asar ataupun maghrib dengan isya di satu tempat. Kalau subuh ini nggak boleh. Subuh mau digabung ke zuhur ini nggak boleh. Atau subuh mau digabung ke isya ini nggak boleh. Subuh ini spesial sendiri, nggak boleh ini digabung dengan yang lain. Kalau yang lain boleh. Zuhur dengan asar ataupun isya dengan maghrib. Dijamak, dikumpulkan di satu tempat. Boleh Anda jamak di awal, boleh Anda jamak di akhir. Kalau jamak di awal namanya jamak takdim. Semisal jam 1 siang saya ingin musafir kepada Surabaya misalkan. Di tengah perjalanan nyampe di mana di Tanggul, nyampe di Tanggul. Kemudian saya sholat zuhur 4 rakaat, selesai salam dengan niat jamak. Kemudian saya sholat asar dengan niat jamak, selesai. Nanti di waktu asar sudah kita tidak sholat karena sudah kita tadi sholat di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Ada namanya jamak takhir. Baru saya sholat kemudian setelah sampai Probolinggo sekitar jam 4 atau sudah lebih ya. Saya tadi tidak sholat waktu zuhur, tetapi sholat waktu zuhur itu kemudian Anda harus niat dahulu. Jadi kalau ingin ditakhir, niat itu harus ada sejak Anda waktu zuhur. Jadi harus niat, saya mau niat sholat jamak takhir nanti. Jadi di hatinya sudah ngomong seperti itu. Itu boleh Anda mengakhirkan nanti sampai zuhur. Begitupun juga dengan maghrib dan isya, boleh ditakdim, boleh ditakhir. Adapun qashar adalah Anda meringkas salat yang 4 itu hanya Anda laksanakan menjadi 2. Jadi zuhurnya yang tadinya 4, Anda salatnya 2. Usalli fardhu dhuhri rak'ataini jam'an taqdiman ma'al asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Niatnya seperti itu. Saya niat salat zuhur dijamak dengan asar 2 rakaat, saya qashar karena Allah Ta'ala. Maka boleh yang awalnya 4 itu Anda rubah menjadi 2. Begitupun juga asarnya yang awalnya 4 menjadi 2. Bagaimana dengan maghrib? Ini kalau maghrib bisa nggak diqashar? Saya jadi qashar jadi 1,5 Pak. Berhenti sampai di ruku. 3, enggak boleh. Yang boleh diqashar hanya salat yang bangsa 4 rakaat. 4 jadi 2. Kalau maghrib 3 jadi 1,5 enggak boleh. Apalagi subuh 2 jadi 1. Ini malah enggak boleh lagi ya. Jadi yang boleh hanya 4 rakaat jadi 2. Itu keringanan bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang musafir, karena disebutkan orang yang musafir itu dia adalah orang yang seakan-akan as-safar bid'atun minal azab. Ada pepatah yang mengatakan seperti itu. Orang yang perjalanan itu dia seperti sedang menerima sebagian daripada azab. Apa? Merasa tidak enak. Bayangin kita naik kereta, kalau naik kereta ya, dari sini ke Jakarta 16 jam gitu, karena ada kereta api Pandalungan sekarang bisa langsung tanpa transit. Capek, makanya boleh kita kemudian menjamak dan mengqashar salat. Baik, termasuk juga membasuh daripada khuf ya, membasuh daripada apa, mengusap daripada khuf kalau kita ingin melaksanakannya. Itu ya. Jadi 3 hari 3 malam bagi orang yang sedang musafir. Kemudian wabtidaul muddati, adapun penghitungan masa min hina yuhditsu,
ba'da lubsil khuffain. Wabtida'ul muddati, adapun penghitungan masa minhin dari ketika yuhdits dia berhadas ba'da lubsil khuffain, setelah dia memakai dua khuf itu. Jadi seperti yang saya katakan, ada orang jam 6 dia pakai khuf, baru kemudian sekitar jam 8 dia berhadas. Maka ketika dia berhadas itu dimulailah waktu dia 1 hari 1 malam ataupun 3 hari bagi orang musafir. Dimulai ketika dia berhadas setelah pakai khuf. Kemudian bagi orang yang dari dia mukim kemudian dia melakukan perjalanan, atau orang yang melakukan perjalanan kemudian dia mukim, bagaimana hukumnya? Fa in masaha fil hadari thumma safara aw masaha fis safari thumma aqama atamma masha muqimin. Fa in masaha, apabila dia mengusap khuf maksudnya, fil hadari ketika dia mukim, thumma safara kemudian dia melakukan perjalanan, au masaha atau dia mengusap fis safari dalam perjalanan, thumma aqama kemudian dia tinggal menetap. Bagaimana? Atamma masha muqimin, maka dia harus melaksanakan atau menyempurnakan masha orang yang mengusap, muqimin orang yang tinggal. Maksudnya bagaimana? Kita sekarang, saya jam 7 ini sudah pakai khuf, tetapi jam 2 nanti saya melakukan perjalanan. Apakah saya ikut hukum yang 1 hari 1 malam atau saya ikut yang 3 hari 3 malam? Yang seperti ini maka saya tetap ikut yang 1 hari 1 malam. Jadi ketika saya jam 8 saya berhadas pertama ketika memakai khuf, saya akan membuka khuf itu dan wudhu secara sempurna jam 8 keesokan harinya. Tidak ikut yang saya perjalanan. Ketika saya sudah memakai sempurna tetapi saya masih tetap dalam perjalanan dan saya memasuk lagi, maka itu dimulai dia memakai di waktu perjalanan. Saya ulangi lagi. Misalkan ada orang ketika dia diam, dia mengusap, kemudian dia melakukan perjalanan, belum habis waktunya dia melakukan perjalanan, maka dia harus menyempurnakan 1 hari 1 malam itu dulu. Kalau dia ingin melanjutkan, maka dia harus melepasnya, wudhu secara sempurna, baru dipakai lagi, baru dia dapat hukum yang 3 hari 3 malam. Bagaimana kalau yang sebaliknya? Bagi orang yang perjalanan kemudian dia sudah sampai di tempatnya, maka dia juga ketika sudah sampai di rumahnya, sudah mukim dia, maka dia hanya dapat rukhsah untuk 1 hari 1 malam saja, tidak kemudian melanjutkan sisa 3 harinya, tidak. Maka ketika dia sampai di rumahnya, maka dianggap dia harus menyelesaikan daripada 1 hari 1 malam saja, baru harus dilepas begitu. Jadi hukum bagi orang yang melakukan perjalanan kemudian dia menjadi orang yang mukim kemudian dia melakukan perjalanan, itu hukumnya dihukumi 1 hari 1 malam semua, sama seperti orang yang mukim ya, begitu. Kemudian yang terakhir, pembahasan tentang bagaimana membasuh atau mengusap kepada khuf ini bisa batal. Wa yabtulu al-mashu bi thalathati asya'a bi khal'ihima wa inqida'il muddah wa ma yujibul ghusla. Wa yabtulu, dan batal al-mashu apa mengusap atas khuf itu, bi thalathati asya'a dengan 3 hal. Bi khal'ihima, dengan melepasnya. Ketika itu dilepas maka batallah mengusap atas khuf itu, maka dia harus berwudu secara sempurna termasuk membasuh kakinya. Jadi nggak boleh dilepas selama 1 hari 1 malam itu, atau kalau dia dalam musafir tidak boleh dilepas selama 3 hari 3 malam. Wangqida'il muddah, atau batal inqidha, habisnya al muddah masanya. Kalau sudah 1 hari 1 malam harus dilepas, wudu lagi secara sempurna termasuk membasuh kaki. Begitu juga bagi orang yang musafir, sudah 3 hari 3 malam maka harus dilepas khufnya, wudu lagi seperti wudu biasa. Wa ma yujibul ghusla, dan segala sesuatu yujibul ghusla, yang mewajibkan kepada mandi. Batal juga membasuh kepada khuf ini apabila dia kemudian berhadas besar.
Kalau sudah hadas besar, nggak boleh lagi kemudian khufnya tetap dibuka, nanti mandi khufnya hanya diusap, nggak boleh itu. Jadi harus dibuka, mandi besar seperti biasa, karena berhadas besar itu termasuk hal yang kemudian membatalkan al-mashu alal khuffain, begitu. Jadi ini perihal membasuh daripada khuf yang sudah saya jelaskan. Dan ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, paling tidak kita menjadi tahu dan tidak gampang menyalahkan, terutama apabila terjadi culture shock. Culture shock itu sampean ketemu sama orang Arab, ketemu sama orang Inggris, ketemu sama orang Negro, ketemu sama orang-orang yang adatnya nggak sama itu. Karena kita biasanya seperti itu. Kalau orang Indonesia tuh halus-halus, nggih gitu ya. Ketemu orang Arab itu kok marah-marah terus dari tadi, padahal dia nggak marah. Yang bahasanya seperti itu, keras itu ngomongnya. Itu namanya culture shock, kaget gitu Pak, kaget ngelihat yang beda dari kita itu kaget. Kalau kita luas ilmu kita, berinteraksi dengan banyak kebudayaan, tahu dengan banyak orang, kita nggak gampang kagetan, termasuk tahu hukum-hukum seperti mengusap atas khuf ini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari masalah khuf dan beberapa syarat-syarat dan juga hal yang membatalkannya. Kalau dikira perlu untuk ada yang ditanyakan, saya persilahkan.